Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sobat Sigma. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang ringkasan materi TWK, yaitu Pancasila. Yang pertama adalah ideologi. Ideologi ini berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep, atau gagasan. Sedangkan logos artinya pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Sedangkan secara luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Yang kedua, dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketiga, sejarah perumusan Pancasila. Dalam merumuskan Pancasila, ada beberapa tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Yang pertama, Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri keadilan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 yang mencetuskan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta tersebut adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada beberapa nilai. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nilai persatuan Indonesia.
4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan terdiri dari Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terdiri dari selalu mengutamakan musyawarah, mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.